Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi di kesempatan kali ini mungkin kita nggak membuat sebuah produk dulu ya. Ini saya mau nge-share nih, terkait cara proses pelubangan pada kulit atau istilahnya prong ya. Ada 3 metode yang saya gunakan. Metode yang pertama yaitu melubangi sampai tembus 2 lapisan atau beberapa lapisan sekaligus. Cara kedua yaitu kita ngeprong tapi setengah kekuatan, nggak sampai tembus. Ini diprong nggak sampai tembus. Kemudian dibalik lagi, diprong di posisi yang tadi hampir sama. Nah, nanti akan kelihatan lebih bagus. Itu cara kedua. Cara ketiga itu kita membuat mal atau gambar di komputer ya atau di laptop ya, kemudian di print, kemudian baru kita lubangin. Ini lebih akurat ya karena titik-titiknya sudah tertata pada waktu ngedesain. Oke ya, kita coba praktekannya. Untuk metode yang pertama dulu, kita coba membuat titik bantunya dulu. Kita prong sampai tembus. Oke, ini tembus tuh. Cuman bagian yang ini kan bagian yang bagus tuh, yang rapi ya. Jadi jahitan nanti yang di sini itu akan terlihat lebih rapi daripada jahitan yang sini. Nanti kita lihat juga jahitannya. Dari proses pelubangannya pun sudah terlihat bahwa ini rapi, lubangnya itu tertata ya, nggak ada defek sama sekali. Tapi bagian belakang itu biasanya kena defek, baik itu kena dari tatakannya maupun pada waktu pencabutannya. Ini metode pertama yang langsung tembus. Dan ini kekurangannya itu selain kurang rapi, jika tumpukannya terlalu banyak akan kemungkinan besar bengkong atau belok. Jadi di sini rapi tapi di sini belok. Ini yang biasanya crafter yang baru awal main pasti jahitannya yang kena prong itu bagus, tapi jahitan yang di sini itu bengkok semua. Yang metode kedua ya, kita coba prong metode kedua. Ini ketukannya setengah aja, nggak perlu sampai tembus. Nah, cuman kita butuh bantuan jarum ya untuk apa itu namanya, nembusin ini ada di titik apa gitu. Nah, ini ada di titik sini. Kita kalau sudah bantuan tembus gini, baru kita prong di area sini. Nah, ini pasti sudah sama pasti nanti. Ini juga setengah. Ketika kita sudah balik, ini kekuatannya setengah aja, sama kayak tadi. Nah, ini hasilnya tampak lebih bagus ya. Ini bagus di atas tadi, yang pertama bagus, kemudian yang kedua juga bagus. Nanti hasilnya ketika jahitan juga akan tampak lebih bagus daripada yang awal tadi. Ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kalau pakai cara ini otomatis nggak bisa langsung 2 lapis, tapi 1 lapis, dan otomatis hasilnya akan lebih bagus gitu loh. Mendekatinya nanti seperti yang di kedua. Cuman yang kedua kan repot ngelem dulu. Kalau ini tuh ngepans dulu baru nanti kita dilem kemudian kita jahit. Jadi pasti lebih presisi. Kalau ini ya per titiknya aja. Titiknya kita kan sudah membuat di komputer. Jadi otomatis pasti presisi. Apalagi yang di dompet-dompet kan biasanya ujungnya itu ada yang benangnya kecil, ada yang benangnya besar seperti itu. Kalau pakai ini otomatis karena sudah kita desain di awal di komputer, pasti hal tersebut akan minim. Jadi tidak mungkin ada yang jarak spasi titik benangnya itu kecil, besar, itu jarang sekali karena di desain sudah kita rencanakan nggak akan terjadi seperti itu. Bahkan kalau saya pribadi yang mendesain itu semuanya tak buat ngepas. Misalnya 4 mili ya, semuanya 4 mili. Jarang sekali ada perbedaan spasi di situ. Ini ya kalau ini metode yang ketiga itu. Jadi ini kalau setelah sudah di punch atau dipolongin, kemudian
silet atau dipotong yang bagian yang udah digaris, kemudian ditempelkan satu sama lain. Ini pasti bagus sekali kalau metode ini. Menurut saya ini metode yang bagus dan sering saya gunakan. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Hasil jahitan dari yang pertama yang kita lihat ya. Ini hasil yang pertama. Ini dari sisi yang bagus, yang kena langsung dengan prong ya. Hasilnya seperti ini, bagus permukaannya. Cuman kalau dibaliknya itu kurang sip kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini itu banyak defek kerut akibat tatakan atau akibat pada waktu proses pencabutan. Saran saya, kalau teman-teman ingin cepat pada proses pelubangannya, itu bisa menggunakan ini. Cepat karena bisa langsung tembus kan, dengan konsekuensi kemungkinan jelek di bagian sisi satunya. Cuman kalau sisi satunya itu sisi yang nggak bagus juga, misalnya antara sisi ini, sisi yang bagus sama sisi yang jelek ditempelin gini, itu enggak masalah karena ini kan nggak kelihatan, jadi enggak masalah kalau menurut saya kalau ini jadi langsung. Tapi kalau permukaan yang kena prong bagus dan permukaan di baliknya bagus, saya sarankan untuk masalah mutu mending di punch bolak-balik atau cara kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian yang kedua kan kita punch bolak-balik, kita punch setengah kekuatan di bagian awal, kemudian setengah kekuatan di bagian pinggir. Itu hasilnya hampir seragam tuh. Jadi dari sisi yang kena prong bagus, sisi baliknya juga bagus. Kelebihannya ya bagus karena dari sisi semua permukaan dia terlihat rapi. Kemudian namun kekurangannya itu otomatis lebih lama ya, karena kita ngeprong 2 kali seperti itu. Terus bagaimana dengan metode yang ketiga? Metode yang ketiga itu sebenarnya sama. Ini kita punch satu-satu, otomatis ininya sama, hasilnya nanti sama. Ini lebih perfect lagi, yaitu kenapa? Karena lubangnya nanti kan tertata rapi. Pada saat mendesain itu lubangnya sudah didesain, sudah ditempatkan. Jadi peluang untuk defect pada spasi lubang yang berbeda itu sangat sedikit. Cuman kelemahannya waktunya itu lebih lama daripada metode yang kedua dan yang pertama. Kenapa? Karena setiap layer itu dipunch sendiri. Bayangin kalau layarnya ada banyak, itu pasti sangat menghabiskan banyak waktu. Itu sih kelemahannya. Itu ya. Itu salah satu metode yang saya gunakan. Jadi teman-teman kalau pengen menggunakan metode seperti itu tidak apa-apa. Saya juga nggak bisa ngeklaim ini metode yang terbaik, karena bisa saja crafter yang lain bisa menggunakan metode yang lebih bagus lagi, lebih mudah lagi seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada metode yang lebih bagus, bisa di-share ke saya, bisa komen juga, nanti akan saya pelajari, dan intinya saling sharing lah seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah hadir di channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bisa semangat membuat video tips maupun video pembuatan item goods. Oke, terima kasih.